Salam, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengawali pagi hari ini dengan penuh sukacita dan saya mengajak kita untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang memimpin berikan kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan yang menjadi dasar renungan kita terdapat di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Bapak Ibu, dari ayat ini saya mau mengambil tema kehadiran Allah yang membawa berkat. Bapak Ibu Saudara-saudara, tabut Allah dalam tradisi bangsa Israel adalah merupakan simbol kehadiran Tuhan yang secara khusus. Tabut Allah biasanya dibawa dan dihadirkan ketika mereka sedang berperang, sehingga Allah sendiri yang maju berperang melawan musuh umat Israel. Dan sejak zaman pada raja-raja pun, tabut Allah dipergunakan sebagai panji, sebagai tanda kehadiran dan penyertaan Tuhan. Tabut perjanjian Allah merupakan hal yang sangat menyenangkan bagi umat Israel, sebab hal itu berkaitan dengan kehadiran Allah dan keberhasilan yang mereka capai ketika mereka menghadirkan kehadiran tabut Allah dalam kehidupannya. Dalam bacaan kita, 2 Samuel pasal 6 ini, pada waktu itu Daud hendak memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Tetapi dalam peristiwa itu Allah murka sehingga Allah membunuh Uza yang menjamah tabut Allah pada waktu tergelincir ketika membawa tabut Allah itu kembali. Dan bercampur dengan rasa takut kepada Tuhan, akhirnya peristiwa itu membuat Daud menghentikan semua kegiatannya dan menitipkan tabut Allah itu di rumah Obed-Edom. Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab menceritakan kepada kita bahwa selama 3 bulan tabut Tuhan itu ada di rumah Obed-Edom. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom serta seisi rumahnya pada ayat yang ke-11. Bahkan kabar berkat yang Tuhan berikan kepada Obed-Edom itu tersebar kemana-mana. Sehingga sampai ke istana Raja Daud pada ayat yang ke-12. Itu artinya berkat yang Tuhan berikan bukanlah berkat yang biasa, tetapi yang menjadi viral di semua orang. Akibat daripada itu, barulah kemudian Daud kembali memutuskan untuk mengangkut tabut Tuhan tersebut dari rumah Obed-Edom ke kota Daud, ke Yerusalem dengan rasa syukur. Apa yang terjadi dalam rumah Obed-Edom ketika kita melihat? Pada ayat yang ke-11b dikatakan, Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Semua milik kepunyaan Obed-Edom diberkati. Ternaknya, panennya, keluarganya, perkawinan mereka, anak-anak mereka, dan semua usaha mereka. Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Bapak Ibu, dari ayat ini kita bisa melihat ketika kita menyembah Tuhan, ketika hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka berkat Tuhan melingkupi. Berkat-berkatnya yang begitu kuat memancar dan memberkati kehidupan kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika kita mengizinkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka hadirat Tuhan akan melimpahi kita dengan sukacita dan berkat. Itulah yang membuat Daud pada akhirnya hendak membawa tabut perjanjian itu menuju Yerusalem. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu Daud memang baru saja dinobatkan menjadi raja atas seluruh Israel. Sehingga dia mempunyai niat untuk memindahkan tabut perjanjian Allah, tabut Allah itu ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara-saudara, tabut Allah yang selama 20 tahun tidak berada di daerah orang Israel, tetapi justru dirampas oleh orang Palestina. Dan akibatnya pada waktu itu umat Israel mengalami banyak kekalahan dan hadirat Allah tidak ada di tengah-tengah mereka. Di dalam proses pemindahan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, Daud membawa tabut Allah itu ke Yerusalem dan dia mengekspresikan rasa syukurnya
ketika dia membawa tabut Allah itu dengan menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Dia berbaju efod dari kain lenan pada ayat yang ke-14. Dan tidak hanya itu saja. Setiap 6 langkah Daud mempersembahkan korban kepada Tuhan berupa seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Ini menunjukkan bagaimana perlakuan Daud ketika dia membawa tabut perjanjian Allah itu ke Yerusalem. Dia memberikan seekor lembu dan seekor anak lembu. Dan bukan hanya itu saja. Setelah selesai pun dia mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sehingga Allah memberkati bangsa Israel dan alam semesta. Oleh karena bagaimana Daud mempermuliakan kehadiran Allah dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa ketika kita menghendaki Tuhan memberkati kehidupan kita, maka kita harus mengutamakan Kristus ada dalam kehidupan kita. Kita mengundang Tuhan masuk dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, sehingga Tuhan akan memberkati seluruh aspek kehidupan kita. Syaratnya adalah dengan mengizinkan Tuhan hadir dalam rumahmu, meninggikan dan memuliakan Tuhan atas rumah tangga kita. Berikanlah Tuhan sebuah tempat yang istimewa dalam kehidupanmu, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi sumber kekuatan kepada kita. Amin, terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, biarlah kiranya kami juga dapat menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kami. Hadirat Tuhan kami dapat rasakan melalui hidup kami yang memberikan diri kami di dalam ibadah, di dalam doa, di dalam puji-pujian kepada Tuhan. Sehingga hadirat Tuhan ada hadir di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku mau bersorak bagimu.